Desi kan istri dia dua, satu bagi istri sama yang lain di rumah, dan sebagainya lah. Ini jadi masalah bagi muslim karena ketika ibu hamil dan akan menyusui itu dia membutuhkan gizi tambahan. Nah ini harus ada pola makan yang berubah di rumah. Ketika ada yang hamil dalam rumah, entah itu anaknya, ponaannya atau siapa saja. Pokoknya dalam rumah itu ada yang hamil harus kasih perhatian khusus. Jadi bersyukurlah para ibu-ibu yang dapat suami yang pengertian. Tapi juga kita harus mengingatkan bagi semua para lelaki agar ingat jatah ibu hamil dan menyusui. Dong punya gizi masih kita pikirkan. Karena sumber utama makanan bayi itu cuma dari mama aja. Dia punya bapak kasih susu pun bayi sedang bergisap. Dia tuh namanya air susu ibu, tidak ada air susu bapak. Jadi bapak-bapak cari uang aja, gizi kasih ibunya dulu selama anak masih kecil. Saya omong ini terang benderang aja karena kita sebesar semua, amin. Saya omong di Aceh begini juga, saya omong di Papua begini juga. Pokoknya saya omong ini bersifat ilmu pengetahuan, bukan jorok, bukan porno ya. Jadi saya omong begini orang dimengerti sebagai ilmu pengetahuan, sebagai sharing pengalaman. Kemudian juga selama masa kehamilan kita dorong agar kita punya anak ini polaan siapa saja dari hamil ini rutin ke posyandu, rutin ke puskesmas, cek dia punya baik itu kehamilan kalau anak sudah lahir, cek perkembangan dari bayinya. Jangan malas pergi cek kehamilan. Banyak urusan itu kalau memang dia punya bayi itu dikontrol rutin di puskesmas. USG sekarang ada di setiap puskesmas. Saya melapor juga dengan Pak Bupati, izin Pak Bupati. Kami itu sudah pokoknya kirim per puskesmas itu tahun ini dapat semua USG. Tidak boleh ada lagi yang tidak punya USG. Setiap puskesmas ada USG. Coba sini ada kader posyandu sekarang ya, di bawah posyandu ada kader posyandu. Mana coba kader posyandu angkat tangan. Saya tanya dulu nih, mana punya mic dulu, mana mic. Saya mau tanya dulu kader posyandu nih. Oh ibu, oh ini ibu posyandu kader mana? Mama dong timbangan pakai apa sih? Timbangan. Berdiri mama, berdiri. Mama kalau omong bagus ada hadiah mama. Jadi omong sebagus mungkin mama. Siapa tahu bisa ambil hadiah. Mumpung masih ada nih. Ya mari. Mama siapa namanya? Taruh di sini mama. Taruh di Mama Heri. Mama Heri. Di posyandu mana mama? Di posyandu Nabelena. Nabelena itu di mana ya? Bejawa Utara. Bejawa Utara ya. Mama Oben Nabelena juga halus ini. Saya pikir di mana Nabelena? Di mama pun tempat itu posyandunya pakai timbangan apa sih? Timbangan ini, nama setir yang pendek ini. Kayak timbangan pendek begini, satu biji saja tuh sudah ada 5 perangkat sudah ada semua tuh. Yang namanya antropometri sudah ada. Oh sudah ada. Tapi itu ada 3, dia kan panjang, tinggi, berat semua sudah ada. Sudah ada semua. Kemudian mama dan mereka rutin per bulan ada kegiatan apa di situ? Ada dapur sehat ada? Belum ada. Apalagi ya? Ada makanan tambahan? Tidak ada. Apa saja yang dibuat mama di situ? Taruh dekat mulut mama, dekat mulut. Coba kita dengar dulu ya. Coba suaranya diam dulu. Ini datang lagi nih, ada datang door prize, ada terus tambahan ya. Terus. Kalau tahun 2022 itu ada makanan tambahan hanya 1 kali saja dikirim dari desa. Kalau dari tanggal 2023 ini belum ada. Baik, silakan duduk mama. Bagi semua posyandu yang hadir di sini, daftar namanya nanti daftar di siapa nih? Daftar di Bu Orti boleh. Semua posyandu yang hadir di sini daftar nama di Bu Orti. Melalui Pak Bupati nanti itu semua kita drop makanan tambahan. Saya kirim semua nanti ya, biar semua dapat makanan tambahan dari kami. Jadi buat posyandu yang hadir hari ini aja, tidak hadir bukan salah saya. Kan saya kan urus yang hadir saja, ya. Dia nanti saja. Kayaknya tadi. Pokoknya. Jadi bagi posyandu yang hadir di sini, daftar nama di Bu Orti nanti itu nanti melalui Pak Bupati, saya drop makanan tambahan buat ibu hamil dan anak-anak. Setuju ya? Saya baru kaget juga kalau makanan tambahan ternyata kurang lancar. Berarti dari Kemenkes sudah lama belum masuk ya. Nanti saya drop dari ND, ada stok di ND. Nanti segera ada tolong daftar nama dikasih masuk biar kita drop makanan tambahan. Nanti saya minta Bu Orti dan teman-teman antar ya Pak buat izin untuk antar bagi ke mereka. Yang berikutnya lagi, mohon maaf saya omongnya praktis-praktis begini, saya tidak banyak omong teori.
Nanti urusan BKBN provinsi sama BKBN tingkat itu yang bicara. Dari ibu yang paling penting bagi anak-anak, bagi bayi itu bagian tubuh yang mana? Dan kenapa itu dibutuhkan oleh bayi? Siapa yang bisa jawab? Saya mau kepingin, mana? Mama maju, laki-laki maju, berdua mana? Ini baru adil toh? Ada laki, ada perempuan. Mana laki-laki? Ini baru bagus, ada dua. Mana Mike? Kita mulai dari laki-laki dulu di sini. Apa bagian tubuh dari ibu hamil yang kemudian sudah menyusui itu yang paling penting bagi bayi ketika dia hamil apa? Jadi makanan masuk ke bayi itu melalui apa yang penting? Ketika dia sudah melahirkan akan masuk ke bayi itu melalui apa? Dan itu pentingnya itu kenapa begitu? Silakan. Waktu hamil dulu, waktu hamil. Ini dia belum lahir ya. Apa yang paling penting itu? Waktu hamil. Waktu hamil itu mungkin kalau menurut saya itu mulut, kesehatan mulut. Oke. Kalau waktu dia melahirkan saya sudah tahu jawabannya. Langsung waktu dia melahirkan apa yang paling penting? Buat dari ibu menyusui itu apa paling penting buat bayi? Buah dada susu. Wah, langsung dia buah dada susu lagi. Di buah dada susu itu bagian apa yang paling penting? Puting susunya. Kenapa paling penting? Bapak tahu. Karena bayi menyusui di situ. Bapak tahu semua nih. Nama siapa? Marcelinus alias Sing. Marcelinus. Jangan dulu bergerak di sini. Buat ini. Tenang dulu. Tidak usah jelaskan dari mana. Yang penting namanya Marcelinus. Bagian terpenting ketika ibu sudah melahirkan itu adalah bagian buah dada, khususnya puting susu. Nah, ini bagian. Selain ibu, ketika ibu lagi hamil itu dari bagian apa ibu makan sampai kepada bayinya? Pakai apa di salurannya ke bayi? Silakan ibu. Ibu siapa namanya? Ibu Tresia. Ibu Tresia. Nama apa Bu Tresia? Yang pertama. Ya. Makanan yang sehat melalui mulut. Ya. Rahim ibu. Ya. Ada dia punya saluran yang dari ibu ke anak itu pakai apa namanya? Plasenta. Oke. Jadi kalau plasentanya itu dia berjalan bagus, itu anaknya hidup. Saya tuh punya anak ada 5 orang, kelima baru jadi, 1, 2, 3, 4 meninggal semua dalam kandungan. Karena plasentanya itu ternyata darahnya kental. Kelima baru jadi saya punya anak 1, 2, 3, 4 meninggal semua, kelima baru jadi. Nah, ini pentingnya plasenta di sini. Terima kasih. Berikutnya siapa namanya dia? Fenty. Apa? Anak semansa kan? Nah, tadi menari kan? Dari semansa kan? Nah, saya tahu. Namanya Fenty. Nah, coba Fenty, coba jelaskan. Fenty jawab dua-dua ya. Ibu hamil itu apa yang penting untuk sampai ke bayi? Ibu melahirkan apa yang penting buat bayi yang sudah dia lahirkan? Bagian dalam pelenta, bagian luar buah dada. Jadi kalau masih dalam kandungan, bagian dalam itu plasenta. Kalau sudah melahirkan, bagian luar itu buah dada. Ikut aja dua jawaban ini. Dia bikin kesimpulan aja. Tapi tidak harus di bagian puting susu. Saya omong begini bukan porno, tapi biar semua orang mulai sekarang berpikir bahwa itu bayi punya bagian dia makan cuma puting susu saja. Dia tidak punya lagi tempat lain. Sementara para bapak-bapak itu punya tempat lain di luar puting susu yang bisa dia mainkan. Jadi ini bukan soal remeh-temeh. Apabila bayi ini tidak minum puting susu ibunya, minum ASI dari ibunya, kasihan dia, bisa isi kurang dan akhirnya sakit. Ini bukan soal remeh. Kalau dia tidak dapat susu dari situ, dia tidak bisa makan kan. Akhirnya dia punya gizi berkurang, dia bisa kena sakit juga. Saya kira isi dari saya sekarang bertiga kalau pilih dimulai dari yang jauh paling kurang ke mana? Kan ada dari yang paling terakhir. Forti sini Forti, spesialis tokoh masyarakat sini. Kasih Forti sini.
Baik, terima kasih, silakan duduk. Nah, kesehatan bagi seluruh tenaga kesehatan di Ngada, baik dokter umum, dokter spesialis, subspesialis, maupun juga tenaga kesehatan, bidan, perawat, farmasis, sanitarian dan kesehatan lingkungan dan sebagainya. Undang-undang kesehatan sudah mulai berjalan, Pak Jokowi sudah mengatakan, dan itu artinya surat tanda registrasi yang selama ini diurus 5 tahun sekali sudah tidak perlu berlaku lagi. Sudah bebas seumur hidup, STR sudah aman. Tepuk tangan dulu buat Bapak sekalian. STR aman ya. Jadi besok jangan lagi meninggalkan tugas bila ada urus STR. STR sudah aman ya. Sudah tidak ada lagi yang aneh-aneh STR, jadi sudah bebas merdeka lah. STR sudah aman. Yang berikut lagi ini yang penting ini. Undang-undang kesehatan ini itu mewajibkan seluruh Fasyankes, baik itu rumah sakit, puskesmas, klinik, termasuk juga praktek dokter, bidan, perawat, tidak boleh menolak pasien, apalagi kondisinya darurat, atas alasan uang lah, administrasi tidak boleh lagi. Apabila ada yang tolak, dia kena sanksi. Katekisnya Jadi ada. undang-undang ini mewajibkan seluruh orang datang rumah sakit apabila kondisi lagi darurat, segera proses dia urus dulu, selamatkan dia kehidupan. Setuju? Ini yang paling penting, saya cerita lagi ya, pentingnya itu. Jangan lupa mama ke rumah sakit, ada yang berada masih tahan-tahan lagi bilang tungguin, ada undang-undang, harus segera diperiksa. Kalau dia terlambat periksa, dia bisa diproses. Jadi kalau pergi ke IGD sekarang, kalau lama dilayani, itu langsung bisa diproses yang petugasnya. Ini biar para petugas di IGD juga ini juga harus lebih reaktif, orang bilang gerak cepat. Yang kedua, saya berikan testimoni di sini. Bapak Ibu beruntung punya bupati namanya Bapak Andreas Taru. Tepuk tangan dulu buat Pak Bupati. Beliau dengan segala macam cara itu mencoba mengambil anggaran semaksimal mungkin di Jakarta, bawa ke Kabupaten Ngada ini. Semaksimal mungkin. Tadi saya sudah telepon Dr. Asman di Jakarta untuk rencanakan Pak Bupati mau ke Jakarta lagi di Selasa, Pak Rabu mau ke sana untuk terima dalam rangka memastikan agar komitmen dari Menteri Kesehatan yang harusnya itu tahun lalu diputuskan kasih tahun ini, tapi karena ada persoalan teknis di lapangan di Kemenkes batal untuk tahun ini dapat. Tapi tahun ini saya akan menjadi salah satu yang akan menggaransi dan mengawal khusus agar komitmen dari Menteri Kesehatan yang pernah dijanjikan kepada Pak Bupati diputuskan tahun ini biar tambah anggaran tahun depan, biar kita bangun rumah sakit baru, biar segera bangun lebih cepat lagi dari rumah. Dari anggaran 230 miliar tadi saya sudah cek tadi kira-kira butuh 3 tahun untuk kita rapikan sekaligus. Jadi tahun ini kira-kira bisa dapat sepertiganya, tahun depan sepertiganya, tahun lagi sepertiganya, sehingga bisa segera bangun beres. Kita punya rumah sakit di Kabupaten Baru. Demikian pula bagi orang di daerah Riung. Riung yang sana kan jauh kan? Ada orang Riung di sini, ada orang Riung. Orang-orang Riung harus ngomong di orang Riung di sana. Kasih tahu mereka semua itu. Bahwa Pak Bupati Ngada sudah berjuang, tahun depan kita bangun di Riung sana itu rumah sakit Pratama. Itu anggarannya kira-kira 69 sampai 70 miliar rupiah. Dulu saya janjikan di Manggarai, waktu itu almarhum Bupati Kamilus Deno, dia bilang, ini pasti tidak jadi. Sampai akhirnya saya bilang, saya taruh satu jabatan. Pokoknya saya bikin sampai jadi. Dan setelah Heri Nabi jadi Bupati, dulu itu saya teman satu kelas dulu di Sundari Kisol. Kami partai beda, dia PDIP, saya Golkar. Tapi karena teman sekelas, seangkatan, dan saya memang mau dia Manggarai maju, saya bantu dia bangun di Riau. Sudah di situ operasi. Rumah sakit bagus, Pratama. Bintang. Jadi sekarang saya janjikan juga saya akan bersama Pak Bupati Ngada kita bangun juga di Riung dan ada seperti Pratama. Jadi kalau itu orang Riung semua nih kerja Pak Bupati Ngada itu. Dan juga nanti akan ada satu BLK Balai Latihan Kerja yang dibangun di sini untuk biar kita punya orang-orang Ngada yang mau pergi bekerja di luar daerah atau bekerja di sini juga silakan, atau di luar Ngada atau bahkan keluar negeri nanti bisa mulai dilatih di sini sebagai pelatihan awal.
Kemudian kalau butuh lanjut lagi dia bisa dilatih di Kupang. Pak Bupati sudah ketemu dirjennya dan saya tahu mulai turun anggaran mulai tahun ini atau tahun depan sudah mulai siap pembangunan BLK di Kabupaten Ngada juga. Perjuangan Pak Bupati sekarang. Itu 3 yang daerah atau area yang saya punya komisi. Belum lagi komisi dari Pak Melkias Hartus Mekeng. Pak Mekeng ini adalah DPR RI dari fraksi Partai Golkar yang daerah pemilihan dari Flores. Pak Mekeng sudah janjikan bantu Pak Bupati untuk urusan menyangkut di Menteri Bappenas terkait dengan anggaran pembangunan kali akan dia bantu perjuangan biar maksimal diadain. Pak Bupati juga bisa. Kita harus Pak Bupati. Nanti terkait dengan urusan-urusan keuangan, urusan banget yang terjadi menang. Selebihnya saya tahu juga Pak Bupati berkawan baik dengan berbagai fraksi yang lain dari berbagai partai juga beliau komunikasi baik. Nanti itu Pak Bupati akan dikasih cerita berdasarkan area di mana itu bantuan ada. Jadi kami juga dilatih untuk walaupun Pak Bupati dari Golkar, kalau ada juga dari fraksi lain yang bantu, misalnya ya fraksi PDIP bantu di daerah Aimere, desa mana gitu, pasti Pak Bupati akan ceritakan orang punya bantu itu di daerah itu. Misalnya PKB bantu di mana, kalau itu atau Gerindra, itu dia akan ceritakan di area di mana ada bantuan dari pusat itu. Saya tahu Pak Andres juara lomba matematika, namanya Nono, anak SD kan. Itu kalau dia punya daerah itu, aduh, pokoknya nggak ada kumpul jauh dari subuh. Tapi dari situ bisa ada seorang Nono, juara matematika tingkat dunia, kasih kalah 7 orang. Kemarin saya dan Bupati TTS Pak Edi Tahun, temannya juga Pak Andres Taru, dan Golkar juga di Timur Tengah Selatan, kami mengirimkan namanya grup paduan suara namanya Solidio Voice dari Timur Tengah Selatan TTS. Kami kirim ke sana, ikut lomba paduan suara gereja tingkat dunia di Korsel. Saya kaget juga, mereka di sana itu menjadi juara 1 tingkat dunia kategori spiritual orang TTS. Tepuk tangan dong buat orang ini. Jadi saya bantu mereka sampai ke sana, Pak Bupati sudah juara. Pulang saya minta Menpora, karena Menpora sama ada di Golkar juga, saya bilang Dinda jemput di bandara dong. Ini kan mereka sudah bawa nama bangsa negara juara 1. Dia jemput bersama istri saya lagi di baik di pemerintah maupun tim di luar pemerintah yang ada kalau bikin. Tentu mudah-mudahan kalian bisa makin maju ke depan. Amin. Kita berantas stunting, kita dorong anak-anak ada di arah yang sehat, dan kita lahirkan generasi-generasi tangguh, generasi hebat yang ada, dan juga dengan Bupati yang hebat ini bersama semua yang dia dorong ke depan, kita mau lebih ke depan. Amin. Demikian, salve buat kita semua. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Om Santi Santi. Nama budaya. Salam sehat bagi kita semua. Dan saya berikan ke MC kita saja berkata sudah. Ada keterbatasan waktu dari Komisi karena schedule yang sudah terjadwal dari kami. Silakan Pak Gus. Kita membuka sesi dialog. Lalu kemudian dalam dialog ini kita beri kesempatan hanya 2 orang saja, karena kita harus bisa menyesuaikan waktunya. Selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maria Helena, saya caleg Golkar dari Dapil 2 Ngada untuk Gulema Tengah dan Gulema Selatan. Saya tetap dengan metode yang diberikan Bapak tadi untuk kampanye percepatan penurunan stunting sekaligus dengan KB. Saya walaupun umur sudah tua nih, bangsa baru merasakan bahwa kampanye seperti ini lebih berhasil dibandingkan dengan ceramah-ceramah yang diberikan oleh orang lain kepada kader-kader. Untuk itu saya patut mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena pengetahuan ini didapat hanya di tempat ini, tidak di tempat lain. Pertanyaan saya sebenarnya tadi bukan untuk Bapak Melki, tapi untuk Bapak Gusti. Menarik tadi disampaikan tentang kampung KB. Lalu pertanyaan saya adalah hubungan antara kampung KB dengan stunting. Apakah yang tinggal di kampung KB itu
mereka yang bebas stunting dan peserta KB semua atau bagaimana? Karena tadi di kampung KB itu akan dapat bantuan pusat sebanyak-banyaknya. Tentu bantuan pusat ini lewat Bapak Melki. Nih, kampung dengan maksud saya seperti itu. Mohon maaf saya tukang MPO, jadi saya cari kesempatan untuk saya bisa omong. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Eci. Untuk penanya kedua, silakan. Baik, terima kasih. Selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ina. Izin Bapak, saya juga orang Golkar. Baik, yang pertama saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya untuk kegiatan yang dilaksanakan hari ini. Yang kedua, apresiasi khusus kepada Bapak Melki karena ini sekaligus menyampaikan harapan Bapak bahwa sering-seringlah kunjung Flores, karena yang seharusnya menetap di Flores justru datangnya pakai musim. Ya, baik, yang berikutnya mohon izin Bapak, sebelum ini izinkan saya menyampaikan testimoni juga. Kalau tadi Bapak Melki menyampaikan testimoni mengenai Pak Bupati, kalau saya berbicara testimoni tentang Pak Melki sendiri. Jauh sebelum ini sudah banyak sekali yang dibuat oleh Pak Melki, yaitu pembagian makanan tambahan menjadi salah satu. Dan itu untuk ngada sendiri, saya yang urus, dan itu dibagi rata. Jadi ada beberapa puskesmas yang selama ini menjadi sasaran untuk pembagian makanan tambahan. Dan juga yang kedua kemarin itu ada vaksin, lalu ada rapid, dan masih banyak hal lain yang sudah dibuat oleh Bapak Melki untuk Flores ini. Lalu yang berikut, izinkan saya untuk bertanya. Yang pertama, kalau tadi sudah dijelaskan secara teori, saya mau berbicara tentang situasi lapangan Bapak. Yaitu orang melihat stunting itu sebagai suatu hal yang kasarnya itu adalah dikucilkan. Justru orang-orang stunting itu justru disembunyikan begitu Bapak. Ketika orang melihat bahwa orang ini stunting, dia akan jarang sekali untuk bergaul dengan banyak orang. Atau keluarga yang si stunting ini ketika mendapat informasi dari posyandu, dari puskesmas bahwa anak ini stunting, maka mereka justru menjaga jarak. Padahal yang disampaikan hari ini adalah bahwa anak-anak stunting harusnya diberi motivasi dan juga diberi dukungan yang lebih, yang seharusnya seperti itu. Tetapi fakta di lapangan bahwa anak-anak ini justru dikucilkan, mereka justru jaga jarak. Lalu yang berikut, saya izin menyampaikan bahwa ada puskesmas yang menyembunyikan data stunting Bapak. Saya berbicara seperti ini karena ada yang menyampaikan begini, kami ini mau turun bagi bantuan untuk korban, untuk anak-anak stunting. Tetapi ketika kami cek data di posyandu atau di puskesmas, tidak ada data anak stunting. Tapi ketika posyandu sesama di lingkungan begini disampaikan bahwa anak ini stunting, anak itu stunting. Tetapi ketika diambil data untuk diberi bantuan, justru tidak ada informasi bahwa ada anak stunting di situ. Sehingga bantuan itu tidak tersalurkan. Lalu yang berikut juga, pengalaman sendiri bahwa ada sekolah yang punya program setiap bulan itu mereka mengecek kondisi anak. Itu ada sekolah di TK. Tetapi yang ingin saya tanyakan, apakah bisa BKKBN melakukan kerjasama dengan sekolah-sekolah yang seperti ini? Sehingga data yang ada itu tidak hanya dari puskesmas, tidak hanya dari posyandu, tetapi justru dari sekolah-sekolah ini yang punya program yang positif seperti ini. Lalu yang berikutnya, izin menyampaikan bahwa 1 minggu yang kemarin itu ada bantuan untuk anak-anak stunting. Itu dari, mohon izin kalau bisa sampaikan, dari BRI. Entah sumbernya dari mana kurang tahu, tetapi bantuan stunting ini justru diberikan kepada keluarga yang justru tidak punya anak stunting. Atau mungkin saja anaknya stunting tapi data itu sudah dari beberapa tahun kemarin. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah ini justru kalau menurut saya tidak tepat sasaran. Mohon izin BKKBN bisa memikirkan ini sebagai rencana apa yang bisa dibuat untuk mengatasi hal-hal yang seperti ini. Terima kasih, selamat sore. Baik, terima kasih. Saya langsung respon karena nanti
Kami izin duluan karena nanti Pak Gusti dan Ibu Tuti akan melanjutkan acara. Ya nanti kami mungkin pamit, tapi nanti Bu Tuti dan Pak Gusti akan sambung. Saya dan Pak Bupati kami nanti izin duluan. Pertama Bapak Ibu sekalian, dari Bu Eci tadi, saya pikir itu benar ya. Nanti Pak Gusti akan jelaskan. Program sekarang itu memang berbasis posyandu sebenarnya dan juga puskesmas. Undang-undang kesehatan yang kami baru putuskan ini, itu akan membuat pelayanan kesehatan kita itu akan mendekat ke bawah. Orang akan dibikin lebih sehat, dicegah sakitnya daripada diobati penyakitnya. Sehingga nanti akan diperkuat nanti itu pustu dan puskesmas. Itu yang bagian paling depan yang bertemu dan Bapak Mama hampir tiap hari. Kebetulan karena dananya masih terbatas di saat awal, yang menjadi pilot project atau proyek percontohan hari ini itu ada di Kabupaten TTS. Itu kemarin ada anggaran masuk cukup besar, sekitar 119 miliar, kami dorong ke sana. Karena itu mau jadikan proyek macam kayak kabupaten contoh dulu, karena di situ memang daerah maksudnya yang tinggi sekali stuntingnya. Kita perbaiki dia punya pustunya, perbaiki fisiknya, kasih alatnya, kemudian di puskesmas juga dibenahin sehingga nanti itu bisa dilakukan. Nah, ke depan terkait dengan yang tadi disampaikan ini, sebenarnya posyandu itu ada masuk 2 program butuh disiplinat saya itu. Satu dapur sehat itu dari mana? KB ya. Itu kan ada anggaran kan? Itu ada anggaran dahsyat dapur sehat itu yang ada di setiap posyandu, akan diberikan uang. Ibu-ibu di posyandu ini masak sendiri, lalu dikasih kepada anak-anak yang kena stunting. Oh nggak ada? Nggak ada berarti sudah mau jalan. Itu nanti akan dibikin secara rutin tuh. Nanti anak-anak yang stunting itu dikasih makanan yang sudah dimasak bergizi ini, kasih dia makan. Itu ada pengaruhnya ternyata. Nah sementara Kemenkes RI dengan kurang lebih program yang hampir mirip ini, bekerja sama dengan Badan Pangan Nasional juga akan dipermasukkan anggaran juga berbasiskan posyandu. Jadi melalui rekening tingkat 2 dikasih kepada posyandu, nanti posyandu juga menggerakkan kayak begini. Jadi kalau BKKBN sudah masuk, Kemenkes RI masuk, tambah lagi nanti Pemda tingkat 2 masuk, kemudian dari pemerintah desa juga atau kelurahan juga masuk, mestinya ada perbaikan dari segi kondisi kita pada stunting ini. Ini masuk ke tadi yang dibilang sama Ina tadi. Kita ini memang lemah di data Bapak Ibu sekalian. Kan data kita itu ada namanya data statis, data dinamis. Data statis itu memang data yang kita peroleh saat ini, yang bisa juga menjadi data dinamis ketika memang ada intervensi masuk, kan berubah dia. Nah, pembaruan data inilah yang menurut saya tolong kita sama-sama buat secara terencana. Ini sebagai contoh nih, saya suka juga guyon nih Pak Bupati. Dulu kita masih pakai pendekatan SSGI, angkanya tinggi. Pakai perubahan pola EPPBGM langsung turun drastis. Orang yang sama, manusia yang sama, daerah yang sama, dengan 2 cara perhitungan berbeda, angkanya berubah. Ini yang terjadi hari ini. Angka di NTT ini turun drastis karena pola perhitungannya berubah. Cuma saya bilang ini kita jangan lengah. Tetap karena ini kan cuma cara perhitungan berubah, kok angkanya turun nih. Nah saya suka mengatakan udah kita tidak usah ribut soal itu, tapi yang penting kita punya orang yang kita catat by name, by address, ada di angka kita bisa cek, kita tangani yang itu aja. Nah data yang tadi bilang Ina tadi benar, tolong kita betul-betul perkuat di data, sehingga nanti kalau memang sudah punya data yang bagus itu, anggarannya, programnya itu bisa sampai kepada orang yang membutuhkan itu dengan tepat. Karena sudah banyak sekali kita bikin program ini ternyata tidak jadi. Saya kemarin menghitung ya, saya suruh saya punya staff, saya punya tenaga ahli hitung berapa sih program, berapa sih angka stunting yang, berapa sih angka stunting seluruhnya, ada kira-kira ada berapa puluh triliun lah itu. Anggaran stunting di berbagai kementerian lembaga yang kita keluarkan, baik dari Kemenkes, BKKBN, PUPR, kemudian apa lagi, Kemensos dan sebagainya. Itu kalau bagi dengan angka penderita stunting setanah air, per orang itu setahun dapatnya 88 juta. Itu Pak Jokowi suka protes. Uang ini dipakai banyak, ini mohon maaf sekali lagi, mohon maaf, ini kan Pak Jokowi, saya kutip saja. Misalnya 10 miliar untuk penanganan stunting, 3M untuk apa, 3M untuk apa, 2M untuk apa, 8M sendiri itu di luar program langsungnya.
Yang 2M dipakai untuk beli ikan, daging, telur, kasih ke penderitanya. 8M-nya dipakai buat anggaran macam-macam itu. Nah ini yang kemudian Pak Jokowi minta, Pak Presiden minta agar kita fokus kepada program yang sebenarnya. Acara seperti ini juga karena saya berpikir mudah-mudahan yang kita buat ini pulang Bapak Mama ada yang nyantol ya, pulang bisa dibuat di rumah sehingga membantu pemerintah, Pak Bupati, provinsi dan juga pusat untuk kita sama-sama kerja. Ini kata Pak Bupati ini tidak bisa kerja sendiri, masih kerja pemerintah pusat, daerah sampai tingkat desa, kerja sektor swasta, kerja tokoh agama, juga kerja kita para politisi ini. Baik itu dari Partai Golkar, PDI Perjuangan, Nasdem dan sebagainya. Kita masih kerja sama, teman-teman Gerindra dan sebagainya. Dan terakhir, nanti kita akan dengar ada Pak Bupati sebagai penutup. Saya ingin mengatakan bahwa begini Bapak Ibu sekalian. Stunting ini menjadi perlambang bahwa satu daerah itu kita masih abai dengan namanya kerja bersama. Karena kalau kita kerja bersama itu, mestinya stunting ini bisa kita tekan minimal. Nah kalau ini masih tinggi, katakan tadi kita 8% ya, bawahnya 8%. Nah ini kan berarti memang walaupun sudah turun kan masih tinggi kita anggaplah. Kalau boleh di bawah 5% misalnya. Nah ini kita masih kerja bareng. Ada banyak cara sudah bisa dipakai, sehingga nanti kalau kita bisa kerjasama, sampai pada yang tadi saya omong agak guyon tadi itu. Kalau kita amankan makan minum dari ibu hamil menyusui, kita amankan juga para lelaki juga bisa berkontribusi, para ibu juga bisa lebih fokus, berbagai pola bisa kita kerjakan, mudah-mudahan kita bisa dapat anak-anak yang bagus. Saya kira ini saja dari saya. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu sekalian atas berbagai responnya, dan mungkin sebelum saya dan Pak Bupati pamit, kita dengarkan juga Pak Bupati punya pesan-pesan terakhir sebelum kami pamit. Kepada Pak Bupati kami persilakan.